Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Yang perlu dicek itu adalah pikiran Anda. Kira-kira pikiran Anda itu terisi oleh hal-hal yang baik, oleh hal-hal yang benar, ataukah tidak? Kalau pikiran Anda terisi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, ketika Anda membaca kitab Kidung Agung dan kemudian Anda menemukan kata buah dadamu, tentu pikiran Anda akan terus berada pada hal yang baik, tidak akan kemana-mana. Tapi kalau pikiran Anda sebelumnya terisi dengan hal-hal yang sifatnya PORNO atau segala macamnya, yang bertolak belakang dengan kebaikan, tentu saja Anda akan berpikir bahwa ini adalah ungkapan-ungkapan yang MESUM. Dan sebelum dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi satu cuplikan video, mari terlebih dahulu kita baca Alkitab kita. Sebagaimana semua teman-teman bisa memperhatikan di screen, terdapat di dalam kitab Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28 begini firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah teman-teman, sekarang mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang yang sudah menjadi mualaf dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama setelah kita dengarkan. Terus dia kasih tunjuk ayat dalam Kidung Agung. Di situ tertulis bahwa buah dadamu seperti gugusan-gugusan kurma, sepertinya ingin ku panjat ranting-rantingnya. Saya baca apa yang disampaikan. Terus sebelumnya kan saya belum pernah mendengar ayat-ayat itu. Terus yang dia sampaikan saya langsung kaget. Kok ayat-ayat dari Tuhan kok seperti ini? Gak mungkin lah, kalau Tuhan itu kan maha suci, maha baik, perkataannya nggak akan mungkin kotor seperti ini. Langsung dia menjelaskan kalau Alkitab ini adalah tulis tangan manusia. Terus udah dicampur tangan sama manusia, jadi udah nggak utuh lagi. Jadi udah seluruhnya. Nah teman-teman sekalian, demikianlah cuplikannya. Sebenarnya dalam durasi yang panjang beliau ini berbicara panjang lebar tentang iman Kristen, tapi poinnya di sini dan di dalam bagian ini sangat jelas bahwa beliau ini sebelum menjadi mualaf, berdasarkan presentasinya dalam bagian ini, sangat jelas bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen, dan ini sangat kasihan sekali teman-teman. Kemudian tadi ia berkata bahwa masakan di dalam Alkitab ada ungkapan buah dadamu seperti itu dan segala macamnya. Nah teman-teman sekalian, yang perlu diketahui bahwa ini juga khususnya kepada teman-teman yang non-Kristen, dengar baik. Kitab Kidung Agung itu salah satu kitab puisi di dalam Alkitabnya orang Kristen. Dan karena itu adalah kitab puisi, semua orang tahu bahwa dalam hal memahami puisi, itu tidak bisa dimaknai sebagaimana tertulis. Sebagaimana itu tersurat, selalu ada makna di balik yang tersurat, di balik yang tertulis. Jadi karena itu ketika di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Kidung Agung, tercatat seperti yang dicontohkan tadi, buah dadamu, itu ada beberapa ungkapan teman-teman dalam kitab Kidung Agung, teman-teman bisa membacanya sendiri. Ini bukan berarti bahwa ungkapan tersebut adalah ungkapan yang bersifat kotor atau kemudian yang bernuansa PORNO, enggak. Yang perlu diketahui bahwa kitab Kidung Agung itu memiliki dua penekanan utama. Pertama, di dalam isi kitab Kidung Agung itu dijelaskan tentang hubungan antara Allah dengan umatnya dalam ungkapan keharmonisan suami istri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di dalam kitab Kidung Agung juga dipaparkan tentang keharmonisan dua insan yang merupakan pasangan karena sudah dipersatukan di dalam ikatan pernikahan yang suci. Jadi kalau kemudian pasangan, salah seorang dari pasangan ini memberikan pujian kepada pasangannya, baik kepada si perempuan, baik kepada si laki-laki, ini kan berlangsung di dalam konteks pernikahan yang suci dan itu sah saja. Jadi misalnya nih bagi Anda yang memiliki pasangan, Anda lebih senang dipuji oleh pasangan Anda atau pasangan Anda akan puji tetangga Anda? Jadi justru di dalam kitab Kidung Agung ini dijelaskan tentang bagaimana suami harus memperlakukan istrinya dan bagaimana juga si istri bersikap terhadap suaminya. Dan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam kitab Kidung Agung ini bukan semata-mata tentang hanya hubungan berkisar berkaitan dengan suami istri, tetapi ini juga memberikan gambaran tentang keharmonisan hubungan Allah dengan umatnya.
Jadi kalau kemudian dikatakan mentang-mentang ada ungkapan bahwa ini buah dadamu seperti itu dan segala macamnya, lalu dinilai itu sesuatu yang bersifat KOTOR, dengar baik. Hanya orang yang pikirannya agak-agak bagaimana begitu, yang kalau kemudian membaca kitab Kidung Agung dan langsung berpikir, oh ini ungkapan-ungkapan yang menurutnya adalah tidak mungkin berasal daripada Tuhan. Makanya perlu untuk diketahui bahwa apa yang tercatat di dalam kitab Kidung Agung ini, harus paham dulu bahwa kitab ini adalah kitab puisi. Jadi kalau Anda paham bahwa ini adalah kitab puisi, tentu saja Anda akan mengerti bahwa kitab puisi itu tidak bisa dipahami, tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa dimaknai sebagaimana itu tersurat atau sebagaimana itu tertulis. Misalnya saja nih ya, saya kasih contoh sederhana ya. Kalau Anda naksir kepada lawan jenis Anda, misalnya Anda memberikan sebuah ungkapan bagus, sebuah ungkapan indah terhadapnya, misalnya matamu seperti mentari pagi, atau wajahmu memancarkan sinar bagaikan mentari pagi. Apakah kemudian wajahnya benar-benar bersinar seperti mentari pagi? Atau kemudian keindahan matanya seperti mentari pagi, atau seperti bulan, atau seperti bintang di langit? Enggak. Ini kan hanya ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan sesuatu. Makanya tadi saya sampaikan, pahami dulu bahwa kitab Kidung Agung ini adalah salah satu kitab puisi. Dan karena itu, dengar ya, seperti yang saya bilang tadi, hanya orang yang pikirannya, hanya orang yang pikirannya agak-agak bagaimana begitu, yang kemudian bisa menafsirkan, bisa menganggap bahwa ungkapan-ungkapan dada di dalam kitab Kidung Agung itu dipahami sebagai sesuatu yang PORNO. Kalau pikirannya sudah tercerahkan, kalau pikirannya sudah dibahari oleh firman Tuhan, tentu ungkapan-ungkapan seperti ini tidak akan mengganggu. Dan bagi kami sebagai orang Kristen, kami tidak memahami ungkapan-ungkapan demikian di dalam kitab Kidung Agung sebagai bagian dari sesuatu yang sifatnya, oh ini sesuatu yang tidak bagus. Enggak. Karena kami paham bahwa konteks utamanya, makna utamanya, ini untuk menggambarkan hubungan yang harmonis antara Allah dengan umatnya, dan juga hubungan harmonis antara suami dengan pasangannya, itu istrinya. Dan itu sah saja. Tidak ada persoalan dengan itu, tidak ada masalah dengan itu. Jadi bagi Anda yang kemudian membaca kitab Kidung Agung dan kemudian berkata bahwa ini ungkapan-ungkapan yang tidak biasa, dan ini justru bagus sekali untuk memberikan kita petunjuk, untuk memberikan kita contoh yang baik bagaimana seseorang yang sekarang sudah menjadi pasangan, yang sudah terikat dalam pernikahan yang suci, dalam pernikahan yang kudus, harus bersikap dan memperlakukan pasangannya sebagaimana mestinya di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.